Siang pemirsa, bersama saya Azra Dumatira Nugroho. Inilah breaking news hari ini. Bencana banjir besar kembali melanda Pulau Bali pada 9 hingga 10 September 2025. Hujan deras dengan intensitas sangat tinggi mengguyur Pulau Dewata selama lebih dari 6 jam berturut-turut, sehingga menyebabkan meluapnya sungai, tergenangnya ratusan rumah, terputusnya jalur transportasi, dan lumpuhnya aktivitas warga di berbagai wilayah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPDB Provinsi Bali, 7 kabupaten dan kota terdampak cukup parah. Di antaranya Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Jemberana, Klungkung, hingga Karangsem. Pemirsa, curah hujan kali ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam 10 tahun terakhir di Bali, dengan catatan hingga 385 mm dalam 24 jam. Akibatnya, genangan air di beberapa titik mencapai ketinggian 40 hingga 70 cm. Bahkan, di beberapa kawasan padat penduduk, ketinggiannya menembus lebih dari 1 meter. Beberapa jalan utama di Denpasar, termasuk Jalan Teguh Umar dan kawasan sekitar Tukat Badung, tidak dapat dilalui kendaraan. Di sisi lain, longsor juga dilaporkan menjadi di puluhan titik, terutama di area perbukitan seperti Karangasem dan Gianyar. 2 jembatan terputus, belasan sekolah dan rumah ibadah mengalami kerusakan yang parah, serta ruko dan kios di wilayah perkotaan terendam air bercampur lumpur. Data terbaru mencatat, setidaknya 17 hingga 18 warga meninggal dunia akibat banjir dan longsor ini. Korban terbanyak berasal dari Denpasar, sementara sisanya tersebar di Gianyar, Jemberana, dan Badung. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 warga yang dinyatakan hilang. Lebih dari 560 orang terpaksa mengungsi ke lokasi darurat seperti sekolah, balai desa, dan banjar untuk menyelamatkan diri mereka. Kondisi di lokasi pengungsian cukup memprihatinkan dengan keterbatasan air bersih, kebutuhan pangan, dan fasilitas medis. Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan status tanggap darurat hingga 17 September mendatang. BNPB bersama TNI, Polri, Basarnas, serta relawan masyarakat turun langsung mengevakuasi korban, membuka akses jalan yang tertutup material longsor, serta menyalurkan bantuan berupa tenda keluarga, selimut, matras, sembako, perahu karet, dan pompa air. Namun, upaya penanganan tidak mudah, mengingat genangan lumpur cukup tebal dan beberapa jalur penghubung antar wilayah masih terputus. Pemirsa, para ahli menilai banjir besar kali ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga akibat kerusakan ekologi dan tata ruang. Tutupan hutan di daerah aliran Sungai Ayung, misalnya, kini hanya tersisa sekitar 3%. Jauh dari standar minimal 30% yang dibutuhkan agar das tetap stabil. Alih fungsi lahan menjadi perumahan, hotel, hingga kawasan komersial membuat daya serap tanah berkurang drastis. Drainase perkotaan yang buruk, serta saluran air yang tersumbat sampah, memperparah keadaan. Dengan kata lain, kombinasi antara faktor alam dan ulah manusia membuat banjir kali ini jauh lebih parah. Selain kerugian material, dampak sosial juga sangat terasa. Aktivitas ekonomi terhenti, banyak pedagang kehilangan barang dagangan, sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar tatap muka, dan warga mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga maupun tempat tinggal. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan membutuhkan waktu panjang untuk pemulihan. Sementara itu, potensi bencana susulan masih mungkin terjadi apabila hujan deras kembali mengguyur dan saluran air belum sepenuhnya dipulihkan. Solidaritas masyarakat kini sangat dibutuhkan. Pemerintah mengimbau agar penyaluran bantuan dilakukan melalui posko resmi untuk memastikan tepat sasaran. Banyak lembaga kemanusiaan juga membuka donasi baik berupa uang, makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Kehadiran dan kepedulian kita dapat meringankan beban para korban terdampak di Bali. Pemirsa, banjir besar Bali tahun 2025 ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Pulau Dewata yang dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata dunia ternyata sangat rentan terhadap bencana ekologis. Perlu adanya langkah nyata untuk memperbaiki tata ruang, memperluas ruang terbuka hijau, menjaga hutan, serta meningkatkan sistem drainase dan peringatan dini. Tanpa perubahan kebijakan dan kesadaran kolektif,
bukan tidak mungkin bencana serupa akan kembali terjadi dengan dampak yang lebih besar. Demikian laporan lengkap mengenai banjir besar di Bali. Mari kita doakan agar proses pemulihan berjalan cepat, para korban dapat kembali ke rumah masing-masing, dan Bali bisa segera bangkit dari bencana ini. Terima kasih telah menyimak Breaking News bersama saya, Azara Dumatira Nugroho. Sampai jumpa dalam berita selanjutnya.